Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini di pertemuan ketiga berjudul nilai gontor. Saya beri judul jangan majrur bab 2 terkait dengan ada cerita di kata-kata ini. Suatu ketika di pertemuan saat itu dalam acara Wakiro kedatangan kader gontor. Dalam munasabah tersebut sebagai pemberi poinah yaitu Ustaz Sondari, beliau memberikan ujangan dengan istilah jangan majrur. Jadi kalimat ini luar biasa. Arti dari jangan majrur itu yang pertama adalah jangan pasif dan Anda harus aktif. Apa kitanya? Ini adalah nilai gontor yang selalu di-charge pada kita. Misalnya, kita harus tanggap dalam setiap kegiatan. Anda sebagai mahasiswa, anggap dalam setiap kegiatan. Jangan biasakan bergeraknya kalau diperintah dan tidak punya inisiatif. Apalagi menjadi generasi robot. Jika tidak dipencet tombolnya, maka akan mati. Begitu pula, jika tidak disuruh, tidak bergerak. Generasi robot. Maka nilai gontor itu selalu berikan pencerahan kepada kita untuk selalu bergerak. Kalau menjadi generasi robot, itu setelah disuruh, kadang-kadang kerjanya itu asal-asal. Bahkan tidak punya ruh. Seperti zombie, mayat hidup. Yang hidupnya na'udzubillah, malah merugikan orang lain. Kita tahu Bapak Kiai kita tidak hanya memberikan contoh dan teladan, tapi beliau sendiri juga bergerak, menggerakkan. Kesalahan pertama, kenapa orang bisa menjadi majrur itu adalah yang pertama tidak pernah merencanakan waktu. Sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukan setiap harinya dalam hidup. Bangun tidur, habis bangun tidur jam berapa, setelah bangun tidur ngapain, habis itu makan jam berapa, masuk kelas jam berapa. Itu kalau tidak direncanakan, terjadi akan keterlambatan yang luar biasa. Diawali dari tidurnya kemalaman, bahkan mungkin kepagian, tidurnya larut, maka bangunnya juga terlambat. Terjadi sholat subuhnya terlambat. Nanti kuliahnya jadi terlambat. Makannya terlambat, semuanya terlambat. Sehingga kesehatannya terganggu. Nauzubillah. Apalagi nanti kalau ada waktu kosong. Karena tidak terencanakan, maka waktu kosong itu ya dibuang sia-sia. Harusnya untuk kebaikan, tapi terbuang sia-sia. Sekali lagi, jangan majrur artinya harus punya jiwa yang tanggap. Baik dalam muamalah atau kegiatan harian. Anggota yang majrur dalam kegiatan itu adalah anggota yang tidak memiliki misi. Anda di organisasi, HM, ataupun kalau sekarang semester 7, sudah pernah mungkin dari tema, sekarang menjadi anggota dia. Mungkin Anda menjadi musyrif.
sertifikat. Apakah Anda semakin semester 7 jadi maju atau tambah aktif? Anggota yang maju dalam kegiatan itu adalah anggota yang tidak bergengsi. Seringkali memilih kabur daripada petugas. Jika dibutuhkan sangat sulit sekali untuk dihubungi dengan banyak alasan. Ada harus tidak bisa dilalui ada sebagainya. Pakai 1000 alasan hanya karena ingin meninggalkan. Ini mungkin Anda sebagai ketua Anda akan menghadapi baik di kampus ataupun nanti setelah alumni. Orang majrur itu sangat mengesalkan sekali. Membuat capek ya. Maunya milik ke pekerjaan yang ringan-ringan saja. Jika ada pekerjaan yang dirasa berat, betul, maka apa yang dilakukan? Maka berlomba-lomba. Atau berusaha sekuat tenaga dengan tipu sedikit dan melemparkan tugas itu pada orang lain. Kalau itu terjadi pada diri Anda, maka stoplah hari ini. Mulailah Anda aktif. Mulailah Anda bergerak, mulailah Anda bergerak. Karena ini ahsan tunggal. Orang-orang yang majrur ini adalah generasi kerdil yang punya kebiasaan berbuat selalu minimalis. Kalau minimalis itu bagaimana? Ibadahnya minimalis, sholat fardunya tidak pernah lupa dia setiap tahunnya, puasanya hanya Ramadan saja, sedekahnya jarang-jarang, bantu teman hanya saat mood saja. Pernah nggak merasa seperti itu? Kalau nggak mood, males. Padahal kita ini hidup tidak sendiri. Maka kita kalau mati terus kita gotong mayat kita sendiri, kita gali kubur sendiri? Tidak. Kita sudah selayaknya, fitrahnya manusia itu untuk saling membantu. Ciri lainnya dari generasi kerdil itu adalah sholat subuhnya tidak pernah berhenti. Dulu semester 1 aktif, semester 3 aktif, semester 7 sama malah sholat subuhnya di akhir waktu. Bahkan matahari sudah terbit, baru ambil wudhu. Masya Allah. Sehingga ada kesan aneh. Jika si A itu sholat subuh di awal waktu. Ini na'udzubillah, jangan sampai terjadi pada Anda. Khususnya mahasiswa non-Islam. Jangan jadi mahasiswa majrur atau mahasiswa yang sering mager. Apa mager? Malas gerak, tidak punya inisiatif, tidak punya kreativitas, sering meninggalkan tugas dengan 1000 alasan. Setiap harinya hanya bisa mengeluh. Ini memang terkesan seperti nasihat ya, tapi terjadi memang pada diri kita. Saya sendiri dulu sih iya ya. Ini menasihati diri saya sendiri. Bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik? Kalau belajar itu selalu malas. Jika ikut kegiatan hanya perasaannya menggugurkan kewajiban saja. Sehingga hanya melek walang kata sesuatu. Kita harus paham. Kemudian berkegiatan tapi tidak pernah mengambil pelajaran dalam setiap kegiatan. Akibatnya apa? Tidak menjadikan dirinya dewasa. Dewasa dalam bertindak, dewasa dalam bermuamalah, dewasa dalam berorganisasi, dewasa dalam menyikapi segala hal dan kehidupan. Banyak loh orang yang menurut usia itu dianggap dewasa. Namun dalam berpikir itu selalu seperti anak kecil. Kenapa seperti itu? Itu dikarenakan lemah jiwanya, lemah rohanianya,
lemah mental. Maunya hidup yang enak-enak saja. Kalau di challenge sedikit, sudah kabur. Jika menemukan kesulitan sedikit, langsung kabur. Inilah penyakit yang menjangkiti generasi milenial kita hari ini. Pengennya yang instan-instan saja, yang enak-enak saja. Pengennya kalau bisa nggak harus sekolah tinggi, nggak harus kerja keras tapi punya uang banyak. Hari ini seperti itu. Ingat anak-anakku, dunia ini bukan hanya untuk mencari uang saja, tapi bagaimana hidup ini mau beribadah lebih banyak. Jadi pribadi yang bermanfaat lebih banyak bersama. Jangan punya cita-cita hanya untuk terkenal saja. Coba bayangkan diri pondok kita ini. Menekankan jadilah ulama yang terintelek. Maka namamu akan dikenang karena engkau ulama. Maka jika sampai hari ini mungkin kita masih pasif di semester 7 ini, mari kita aktifkan diri kita, gerakkan pikiran kita, gerakkan jiwa kita, gerakkan diri kita, buka mata, buka. Masa depan Anda masih panjang. Kampus ini meskipun semester 7 itu bukanlah pensiun dari setiap kegiatan. Ini menjangkiti di mana-mana. Kalau semester 7 itu seolah-olah sudah selesai dalam aktivitas. Kalau ada acara apa, demo dan sebagainya, tidak mau menjadi musrifah. Sibuk deskripsi dan skripsinya tidak pernah dikerjakan. Tidak pernah selesai juga. Loh, terus apa kesibukannya? Tidak tahu. Maka anak-anakku, ini semester 7 mulai detik ini, teriakkan dengan hati kalian. Aku akan menjadi pribadi yang aktif, yang tidak pernah kosong dalam. Kalau punya waktu kosong apa saja, maka ambil buku, baca. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Tiga ini, semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Sehingga ya kita Allah. Subhanallah. Ketika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.